Hari pertama di tahun baru, seharusnya menjadi awal yang penuh harapan untuk waktu 1 tahun ke depan. Namun mirisnya, hidup seorang wanita yang bernama Si Jingsun malah berakhir di tangan suaminya sendiri di tanggal 1 Januari tahun 2011. Yang lebih menyedihkan, saat itu, Si Jingsun sedang hamil 8 bulan. Apa yang terjadi dan mengapa suaminya berbuat sekejam itu? Sesaat lagi kita akan masuk ke ceritanya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang baik yang selama ini sudah mendukung channel The Purbas, baik itu yang sudah nonton dan rajin komen, juga bagi yang sudah bergabung membership dan yang sudah memberikan super thanks. Saya doakan semoga kalian senantiasa sehat, rezeki selalu berlimpah, dan semoga semua urusan kalian mendapatkan kelancaran. Si Jingsun lahir pada tahun 1983 di Provinsi Hebei. Dia adalah anak tunggal di keluarganya. Namun demikian, orang tua Jingsun hanyalah buruh tani dengan penghasilan yang pas-pasan. Jadi sejak kecil, Jingsun selalu diajarkan untuk hidup hemat tapi tetap mengutamakan pendidikan. Beberapa orang yang mengenalnya secara dekat, menggambarkan si Jingsun sebagai pribadi yang jujur sekaligus keras kepala, selalu teliti dan perhitungan kalau sudah berkaitan dengan masalah uang. Menurut salah satu temannya, pernah suatu hari mereka pergi ke pusat perbelanjaan, si teman ini tidak sengaja menyenggol barang pajangan hingga jatuh dan rusak. Pemilik toko meminta mereka untuk membayar produk yang rusak tersebut, tapi Jingsun membela temannya dan secara sengit menolak permintaan pemilik toko hingga terjadilah pertengkaran, sampai kemudian polisi datang mendamaikan mereka. Setelah lulus SMA, si Jingsun melanjutkan studinya ke universitas, di mana dia kemudian kenal dengan Zuo Qihua, calon suaminya di masa depan. Umur Zuo setahun lebih tua daripada Jingsun, dan kurang lebih sama seperti Jingsun, Zuo berasal dari keluarga miskin di Provinsi Hebei, di mana ayahnya adalah seorang buruh tani, sedangkan ibunya tidak bisa bekerja karena harus berada di rumah dan mengurus adik Zuo yang memiliki kebutuhan khusus. Berhubung hanya ayahnya yang bekerja, itu pun dengan pendapatan yang kecil, keluarga ini harus puas dengan hidup yang sangat sederhana. Selain untuk kebutuhan makan sehari-hari, mereka harus menyisihkan uang untuk pendidikan Zuo, dan untuk biaya perawatan adiknya. Zuo sejak kecil selalu giat belajar, pembawaannya agak pendiam dan sopan ke semua orang. Zuo juga berkelakuan baik dan tidak pernah membuat masalah di sekolah maupun di lingkungan rumah. Para tetangga menyukai Zuo dan tak jarang memberinya tugas-tugas kecil. Uang dari pekerjaan itu Zuo berikan kepada ibunya. Zuo di awal masa dewasa, memiliki wajah yang biasa saja dan penampilan fisiknya juga tidak ada yang istimewa. Jadi dia menyimpulkan bahwa pendidikan tinggi adalah satu-satunya tiket yang bisa dia gunakan untuk membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Zuo Qihua dan Si Jingsun menjalin hubungan romantis selama masa kuliah mereka. Setelah keduanya lulus dan meraih gelar sarjana, mereka melanjutkan pendidikan pasca sarjana di universitas yang sama. Di masa-masa kuliah S2 ini, Zuo Qihua dan Si Jingsun sering bekerja sama menerbitkan beberapa karya tulis ilmiah, di mana dalam setiap publikasi yang dibuat oleh Zuo, pria ini senantiasa mencantumkan nama Si Jingsun dan mengucapkan terima kasih atas bantuan kekasihnya itu. Sedangkan Si Jingsun ketika lulus S2, juga mencantumkan nama Zuo di dalam tesisnya dan menyebut pria itu sebagai anggota keluarganya. Sampai di sini, bisa disimpulkan bahwa hubungan mereka sangat solid. Keduanya memiliki masa depan yang cerah, dan tentunya, Zuo dan Si Jingsun berencana untuk menikah di kemudian hari. Pada tahun 2007, setelah menyelesaikan program pasca sarjana, Zuo bekerja sebagai asisten pengajar sambil menjalani program doktor di universitas yang sama. Pada bulan Oktober di tahun berikutnya, giliran Jingsun yang lulus dan diterima bekerja sebagai dosen di universitas lain, dan pada akhir tahun 2008, keduanya menikah. Namun, karena tempat kerja mereka berada di kota yang berbeda, pasangan ini untuk sementara masih hidup sendiri-sendiri. Si Jingsun tinggal di asrama yang disediakan oleh pihak kampus secara gratis. Setiap bulan dia menerima gaji sebesar 3.000 yuan, atau sekitar 6,5 juta kalau dirupiahkan. Sementara suaminya, saat itu hanya menerima gaji 1.000 yuan per bulan sebagai asisten pengajar. Dengan kata lain, Jingsun memiliki pendapatan 3 kali lipat lebih tinggi dari suaminya. Pemasukan dan pengeluaran rumah tangga mereka lebih banyak bergantung pada penghasilan Jingsun.
Meski demikian, orang tua Jingsun mengaku bangga dengan menantu mereka yang tak lama lagi akan memegang gelar doktor. 骄傲在哪儿呢？就是他学问高。对，一考上博士啊，学问更高。对，是吧？一说咱这博士出门。Zuo bekerja sangat keras untuk mengamankan posisinya di universitas. Targetnya sudah jelas. Zuo harus menyelesaikan disertasi S3. Dengan demikian, dia pasti akan menjadi pengajar tetap dengan gaji yang besar di universitas tersebut. Di bulan Mei tahun 2010, si Jingsun hamil dan Zuo suaminya sangat bersemangat atas berita tersebut. Setiap hari, Zuo memonitor penambahan berat badan istrinya, memilih musik untuk didengarkan oleh jabang bayinya, memilih mainan serta ornamen-ornamen lain untuk kamar anaknya nanti. Tak lupa, Zuo juga sudah menyiapkan nama untuk anaknya. Di mata orang tua si Jingsun, Zuo adalah suami yang ideal untuk putri mereka. Zuo selalu memperlakukan Jingsun dengan sangat baik. Sejak awal kehamilan Jingsun, Zuo lebih sering mengunjungi istrinya di asrama, memasak untuk Jingsun, memijat dan memperlakukan istrinya seperti ratu. Namun anehnya, paman Jingsun memiliki pendapat yang berbeda. Si Jingsun sejatinya sudah merencanakan cuti pada tanggal 10 Januari tahun 2011 sampai dia melahirkan. Wanita 27 tahun itu juga sudah meminta sepupunya untuk menjadi pengasuh setelah anaknya lahir nanti. Seluruh anggota keluarga besar sangat menantikan kelahiran anggota baru di keluarga mereka, yang diperkirakan lahir pada akhir bulan Januari tahun 2011. Namun apa daya, harapan mereka pupus manakala tragedi menghampiri hidup si Jingsun, tepat di hari pertama di tahun 2011. Pada tanggal 1 Januari tahun 2011, Zuo yang sedang libur mendatangi asrama istrinya, di mana pada hari itu, ibu dan sepupu Jingsun yang akan jadi pengasuh nanti, juga mengunjungi Jingsun. Mereka berempat menyempatkan untuk makan siang bersama. Setelah itu, ibu dan sepupu Jingsun pulang lagi ke kota mereka. Sekitar jam 7 malam masih di hari yang sama, ibu Jingsun menelpon sang putri namun tidak ada jawaban. Barulah keesokan harinya menjelang tengah hari, ibu Jingsun menerima panggilan telepon dari menantunya, Zuo Qihua, yang menyampaikan kabar buruk bahwa Jingsun telah dibunuh seseorang dan dia sudah menelpon polisi. Menurut Zuo, tadi malam sekitar jam 9, dia meninggalkan asrama Jingsun dan pergi ke rumah orang tuanya, di mana dia menginap selama 1 malam di sana. Barulah keesokan paginya sekitar jam 11, dia pulang lagi ke asrama istrinya dan mendapati kalau Jingsun sudah meninggal. Tak lama kemudian, polisi datang ke asrama si Jingsun. Secara kasat mata, kondisi kamar asrama Jingsun terlihat mengerikan. Seisi ruangan sangat berantakan tapi tak ada satupun barang berharga yang hilang. Darah ada di mana-mana mulai dari lantai hingga ke dinding. Jasad si Jingsun juga bersimbah darah, kondisinya dipastikan sudah meninggal. Tapi mirisnya, kedua matanya dalam keadaan terbuka lebar. Hasil pemeriksaan forensik mengungkap bahwa ibu hamil itu meninggal akibat ditikam sebanyak 27 kali. 11 diantaranya bersifat sangat fatal. Termasuk juga 2 diantaranya, tembus hingga mengenai kepala bayi di dalam kandungannya. Saat dia ditemukan, Jingsun memakai mantel bulu tebal yang basah oleh darahnya sendiri. Investigasi kasus kematian si Jingsun tidaklah rumit, karena wanita ini memiliki ruang lingkup aktivitas sosial yang terbatas. Selain suami, orang tua, dan beberapa rekan kerja, Jingsun tidak memiliki hubungan sosial lain, jadi polisi langsung mefokuskan penyelidikan terhadap Zuo Qihua. Berdasarkan pemeriksaan rekaman kamera CCTV yang ada di lorong-lorong gedung asrama, siang itu, Zuo terlihat memasuki kamar istrinya selama 9 detik lalu keluar lagi. Zuo mengklaim bahwa dia menemukan istrinya sudah meninggal dalam kondisi mengenaskan di dalam rentang waktu 9 detik itu. Bagaimana mungkin dia hanya masuk selama 9 detik lalu keluar lagi dengan keyakinan bahwa istrinya sudah meninggal, tanpa mencoba untuk memeriksa kondisi istrinya sama sekali. Selain itu, sikap Zuo juga terlihat sangat tenang, tidak panik, tidak berteriak minta tolong. Sekali lagi, sikap Zuo dan waktu 9 detik itu sangat tidak masuk akal. Jelas sekali di sini bahwa Zuo sadar dengan keberadaan kamera CCTV, jadi dia masuk ke kamar Jingsun hanya untuk membuat situasi bahwa dia baru saja datang dan menemukan istrinya sudah tewas dibunuh seseorang.
Atau mungkin, saat itu Zuo hanya ingin memastikan bahwa Jingsun sudah meninggal, sebelum dia menelpon polisi dan ibu mertuanya. Polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV di hari kemarin, tepatnya sejak ibu dan sepupu Jingsun pergi meninggalkan asrama, dan benar saja, pada jam 10.30 malam, ada penemuan yang lebih mencengangkan. Zuo Qihua memang terlihat meninggalkan kamar asrama istrinya pada jam 9 malam, tapi 90 menit kemudian, dia muncul lagi dengan penampilan sebagai perempuan. Zuo menggunakan wig, memakai kacamata gelap, dan mengenakan pakaian wanita, tapi dari postur tubuhnya, jelas sekali bahwa sosok yang tertangkap kamera adalah seorang laki-laki, terlalu maskulin sebagai perempuan. Polisi langsung mendudukkan Zuo Qihua di kursi ruang interogasi. Awalnya, Zuo menyangkal tuduhan bahwa dialah yang sudah membunuh istrinya sendiri. Tapi ketika dihadapkan dengan bukti rekaman CCTV, Zuo mengakui perbuatannya, dan faktanya, ini bukan pertama kalinya Zuo mencoba untuk membunuh Jingsun. Sehari sebelumnya, jam 7 pagi di tanggal 31 Desember tahun 2010, Zuo mendatangi kota tempat tinggal istrinya, di mana dia menggunakan nomor HP lain dan mengirim pesan teks kepada Jingsun, mengaku bahwa dia memiliki info terkait perselingkuhan Zuo Qihua, dan mengajak Jingsun untuk bertemu di lapangan universitas. Rencananya, Zuo akan mencekik Jingsun di lapangan itu, tapi rencananya gagal, karena Jingsun tidak termakan dengan informasi palsu tersebut dan tidak datang ke lapangan. Zuo pulang lagi ke kotanya dan kembali ke kota Jingsun keesokan harinya, bertemu dengan ibu dan sepupu istrinya lalu mereka makan siang bersama. Sekitar jam 9 malam, Zuo pamit dengan Jingsun dan berkata bahwa dia ingin mengunjungi ibunya, tapi sejatinya, Zuo saat itu keluar dari gedung untuk mempersiapkan penyamarannya, memakai wig dan kacamata, mengenakan pakaian perempuan, menunggu beberapa waktu sampai dia yakin bahwa Jingsun sudah tidur. Lalu Zuo masuk lagi ke kamar asrama Jingsun istrinya. Kepada polisi, Zuo mengaku bahwa saat itu dia tidak membawa senjata sama sekali, karena rencananya, Zuo hanya akan mencekik Jingsun hingga tewas, tidak berniat untuk merusak tubuh istrinya. Tidak dijelaskan bagaimana detailnya, yang pasti saat Zuo memasuki kamar, Jingsun terbangun dari tidur dan terkejut dengan keberadaan orang asing di kamarnya. Sebelum Jingsun sempat berteriak, Zuo langsung mengambil pisau buah di meja sudut ruangan lalu menikam Jingsun membabi buta sebanyak 27 kali. Sudah disebutkan tadi, Jingsun ditemukan tewas dengan mata yang terbuka. Entah bagaimana perasaan Jingsun saat itu, melihat bahwa suaminya menggunakan pakaian wanita, dan bertanya-tanya, mengapa Zuo sekejam itu menghabisi nyawanya, bahkan membunuh buah hati mereka yang akan lahir beberapa minggu lagi. Terkait motif perbuatannya, polisi mendapatkan bukti bahwa beberapa bulan yang lalu, Zuo mendaftarkan 2 asuransi jiwa atas nama istrinya. Tidak menunggu waktu lebih lama, sebelum polisi datang ke TKP, ternyata Zuo sempat menelpon kantor perusahaan asuransi, memberitahu bahwa istrinya meninggal dan menanyakan prosedur klaim asuransi jiwa atas nama istrinya. Akan tetapi, Zuo membantah tuduhan bahwa dia membunuh Jingsun demi mendapatkan uang asuransi. Menurut Zuo, ada masalah yang lebih besar antara dia dan istrinya, yang sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2010. Ketika Jingsun baru hamil sekitar 1 bulan, ayah Zuo meninggal dunia, pasangan suami istri ini kemudian pulang ke kampung halaman Zuo untuk menghadiri pemakaman. Tingkah laku Jingsun di sana ternyata membuat Zuo tersinggung dan sakit hati. Menurut Zuo, si Jingsun menunjukkan sikap yang menghina terkait kondisi rumah orang tuanya yang kumuh dan segera pergi dari sana. Zuo sangat marah kepada istrinya karena tidak menghargainya, tidak menghargai keluarganya. Bahkan Jingsun tidak peduli bahwa saat itu adalah hari pemakaman ayahnya. Karena sekarang ayahnya sudah tiada, masalah finansial terhadap ibu dan adiknya yang berkebutuhan khusus, otomatis menjadi tanggung jawab Zuo Qihua. Gajinya yang hanya sepertiga gaji istrinya, kini harus dibagi 2 bahkan cenderung lebih banyak untuk ibu dan adiknya. Kondisi ini ternyata membuat Jingsun marah dan meminta Zuo agar memutus hubungan keluarga dengan ibu dan adiknya. Zuo merasa kalau istrinya sangat suka memerintah dan ingin mengendalikan semuanya. Lebih parah lagi, Jingsun berkata bahwa semua properti mereka harus dibuat atas nama Jingsun. Kemudian Jingsun juga menetapkan bahwa anak mereka nanti akan menggunakan nama keluarganya, bukan nama keluarga Zuo. Semua perlakuan dan perintah-perintah Jingsun perlahan-lahan membuat Zuo kehilangan harga dirinya sebagai suami dan sebagai laki-laki. Sejak saat itu,
dia mulai memupuk sakit hati dan dendam terhadap istrinya. Tapi menariknya di sini, saat polisi mengumpulkan info dari rekan kerja dan tetangga Zuo di desanya, sebagian besar dari orang-orang ini memberikan pernyataan yang kurang lebih sesuai dengan keterangan Zuo di ruang interogasi. Menurut keterangan salah seorang tetangga ibu Zuo, saat Jingsun mengunjungi rumah mertuanya, sikapnya sangat kasar, sombong dan arogan. Tetangga lain bercerita bahwa Jingsun tidak pernah mengangkat panggilan telepon dari ibu mertuanya. Sebagian besar dari tetangga Zuo tidak percaya kalau pria itu telah membunuh Jingsun istrinya. Pasti Zuo telah dijebak atau dituduh secara sewenang-wenang, karena selama ini, Zuo dikenal sebagai orang yang baik dengan kepribadian yang tenang dan penyabar. Beberapa orang malah berkata bahwa Zuo sedikit feminim. Seorang rekan Zuo di universitas mengaku bahwa dia pernah mendengar pertengkaran Zuo dan istrinya via telepon, di mana Jingsun saat itu memarahi dan memperlakukan Zuo dengan sangat buruk. Walaupun mengaku bahwa hubungan mereka sudah memburuk dan dia sudah memendam sakit hati sejak beberapa bulan yang lalu, Zuo sama sekali tidak berniat untuk bercerai. Alih-alih, dia malah memutuskan untuk membunuh Jingsun secara brutal, yang saat itu sedang hamil 8 bulan. Anak Zuo, buah hatinya sendiri. Ketika polisi bertanya mengapa dia tidak memilih untuk menceraikan Jingsun, malah memilih membunuh Jingsun, Zuo menjawab bahwa kalau mereka bercerai, dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi keluarga dan teman-temannya. Polisi kembali bertanya, "Sekarang bisakah kau menghadapi mereka?" Zuo menjawab, "Sudah tidak penting lagi. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah lagi bertemu dengan mereka." Ada aja jawaban si Zuo ini ya bang. Sama kayak bocah yang tempo hari nyolong HP, kena hajar ujung-ujungnya kan. Ketika reporter mewawancarai ibu Zuo, wanita itu berlutut menghadap kamera dan memohon agar orang tua Jingsun memaafkan putranya. Adik Zuo yang tidak mengerti apa-apa, merasa ketakutan dan menangis melihat tingkah ibunya. Pada bulan Mei tahun 2011, Hakim Pengadilan Rakyat Menengah Hebei menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Zuo Qihua. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kejadian yang menimpa Zuo dan Jingsun. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.